Selamat pagi adik-adik. Sudah siap belum untuk ibadah online hari ini? Sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kakak mau ingatkan untuk tetap berpakaian rapi seperti kita ingin pergi ibadah di gereja ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan uang persembahannya. Dan jangan lupa juga untuk minta bantuan mama atau papa adik-adik untuk mendampingi adik-adik selama ibadah online hari ini ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bersaat teduh dulu sebelum kita memulai ibadah online hari ini. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Namun saat ini kakak kasih kesempatan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dan mari bernyanyi pada Kidung Ceria 177 di pintumu. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kakak kasih kesempatan adik-adik untuk mengaku dosa dan kesalahan adik-adik secara pribadi di dalam doa. Nanti kakak akan tutup dalam doanya sekaligus doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, datang dan sujud menghadap di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dan mungkin menyakiti hati orang lain. Kiranya Tuhan, pada kesempatan ini, Tuhan boleh mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami tidak melakukan perbuatan dosa kembali, dan kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dengarlah doa dan seruan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bernyanyi kembali adik-adik. Kita buka Kidung Cerianya dari 280 yang berjudul Tiap Waktu, Tiap Jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ruth dan Kak Popi. Sudah siap belum untuk dengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Coba mana jempolnya adik-adik ditunjukkan, diangkat dulu jempolnya. Kita nyanyi mana jempol ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat, berdoa. Sikap doanya yang baik dan benar adik-adik. Ditutup matanya, dilipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami ingin memulai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kakak punya gambar. Coba adik-adik lihat, ada yang tahu nggak ya? Ini tuh gambar siapa? Nih, ada yang tahu ini gambar siapa? Ini adalah gambar Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus itu adik-adik? Ada yang tahu nggak siapa Rasul Paulus itu? Rasul Paulus adalah salah satu pengikut Yesus yang setia untuk memberitakan segala perbuatan-perbuatan baik Yesus kepada orang banyak adik-adik. Wah, hebat sekali ya pekerjaan Rasul Paulus itu. Nah, adik-adik, tapi tahu tidak? Pada waktu itu, sebelum dia menjadi pengikut Yesus yang setia, dia itu adalah rasul yang sangat benci firman Tuhan adik-adik. Rasul Paulus ini tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak suka untuk berbuat baik adik-adik. Dia hidup dengan kebencian dan juga kejahatan. Tapi adik-adik, pada waktu itu Tuhan menolong Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus mau percaya kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang setia dan juga yang sukacita menyampaikan firman Tuhan adik-adik kepada orang banyak. Nah, adik-adik, pada waktu itu tibalah Rasul Paulus ini di jemaat Korintus. Pada waktu itu Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk menyampaikan sebuah pesan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa ya jemaat Korintus kok dikasih pesan oleh Tuhan? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, adik-adik, dulu itu orang-orang yang ada di Korintus hidup dengan tidak baik adik-adik. Mereka tidak pernah peduli dengan sesamanya. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka adik-adik. Mereka hidup sendiri-sendiri, tidak pernah peduli dengan orang lain. Sampai akhirnya Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kira-kira apa ya isi pesan yang ada di Rasul Paulus itu? Pesannya adalah Rasul Paulus menasihati orang-orang yang ada di
Korintus itu supaya mau menjadi saksi seperti Rasul Paulus, adik-adik, supaya mereka mau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain dengan sukacita. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Adik-adik, pesan Rasul Paulus itu, nasihat Rasul Paulus itu bukan hanya untuk jemaat yang ada di Korintus saja loh, tapi juga untuk kakak dan juga untuk adik-adik saat ini. Adik-adik, kita harus mau sebagai saksi Tuhan Yesus kepada orang lain, adik-adik, supaya kita bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, adik-adik, untuk teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di gereja, atau untuk kakak dan adik kita yang ada di rumah, untuk saudara-saudara kita, atau bahkan untuk mama dan papa kita yang ada di rumah kita, adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau jadi seperti itu, adik-adik? Mau jadi anak Tuhan yang baik, yang bisa dicontoh oleh orang banyak karena perbuatan baiknya mama papa yang ada di rumah? Boleh nggak ya anak Tuhan itu berantem sama temannya? Tidak pergi sekolah minggu, atau pergi sekolah minggu tapi harus disuruh dulu. Nah, adik-adik, tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus bisa menjadi contoh bagi banyak orang karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang contohnya seperti mau dengar-dengaran kepada mama papa kita, mau berbagi kepada teman-teman yang tidak punya, atau mau saling membantu ketika ada orang yang membutuhkan, mau selalu percaya sama Tuhan Yesus, membaca Alkitab, berdoa tanpa harus disuruh dulu oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk belajar menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Mari adik-adik kita belajar menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan mempunyai sikap dan perbuatan yang Tuhan suka, sehingga orang lain mau mencontoh kita ketika kita berbuat baik kepada orang banyak. Nah, adik-adik, bisa ya adik-adik ya, kita coba pelan-pelan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan persembahan adik-adik. Dan mari kita bernyanyi pada Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada
Saatnya kita memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tibanya saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami yang kami berikan pada saat ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan dan kesaksian di gereja-Mu. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 265 dengan berjudul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita akan terima berkat dari Tuhan. Sikap terima berkatnya yang baik ya adik-adik ya. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.